Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibniatus Sholihah. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan event di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu mempunyai peran yang sentral di dalam membentuk karakternya. Yang kedua, di era digital, event pendidikan itu berbasis internet membawa transformasi dalam pembelajaran dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi sebagai media utamanya. Poin yang pertama, event rutin di lembaga pendidikan merupakan serangkaian yang dilakukan secara teratur, baik itu harian, bulanan, dan tahunan, dan juga peringatan Hari Besar Nasional bagian dari integral kalender di lembaga pendidikan. PHBN itu memiliki peran penting untuk menyampaikan pemahaman kepada peserta didik dan juga PHBN sebagai satu pengalaman di Indonesia. Poin yang kedua itu, PHBI 1 itu merupakan momen yang dianggap sebagai kesempatan untuk merangkai nilai-nilai dalam ajaran Islam dan juga ceramah yang menjadi salah satu bentuk kegiatan intelektual yang kami tawarkan. Yang ketiga itu ada open house lembaga pendidikan. Secara umum, open house adalah suatu teknik penarikan tenaga kerja di mana-mana. Saat open house, para pengunjung itu memiliki kesempatan di dalam dunia pendidikan dan juga bisa ditawarkan. Secara keseluruhan, open house itu hanya sekedar membuka pintu saja. Juga yang kedua itu ada penerimaan siswa baru. Langkah yang harus diarahkan untuk menyusun strategi penerimaan siswa yang komprehensif dan berkesinambungan. Poin B ada event pendidikan berbasis internet, yaitu merupakan suatu pendekatan dalam dunia pendidikan yang dilaksanakan secara online atau offline tanpa memerlukan kehadiran fisik di suatu lokasi tertentu. Di poin B yaitu ada virtual meeting. Apa sih virtual meeting itu? Yaitu virtual yang bisa membawa transformasi untuk menciptakan ruang kolaborasi. Kelebihan teknologi tidak hanya terletak pada efisien waktu dan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih terbuka dan terhubung. Yang kedua itu ada media sosial. Contohnya FB dan IG yang kalian miliki itu menjadi platform di dalam mengatasi informasi tentang program lembaga pendidikan, siswa, orang tua, karena bisa memanfaatkan media sosial secara efektif dan bisa memberi wadah bagi diskusi antara guru dan siswa untuk mempromosikan kegiatan pendidikan tersebut. Yang ketiga itu ada YouTube. YouTube yang paling penting dan yang paling dominan di Amerika Serikat itu dengan menguasai 43% dan yang diupload itu minimal 6 militer per harinya. YouTube secara keseluruhan itu menjadi atau menjangkau lebih banyak pemirsa yang mana mencapai 18 sampai 34 dan 18 sampai 49 tahun. Dan juga ada pendidikan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, tidak ada batasan waktu untuk mengunggahnya. Yang kedua, tidak boleh mengandung suku, ras, dan agama. Yang ketiga itu memberikan penawaran bagi siapapun. Yang keempat, memudahkan pengguna untuk menonton videonya. Dan yang terakhir itu harus mengedit videonya terlebih dahulu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.